Setelah sebulan menggunakan Redmi 4X, rasanya, hmm, Hai internet, balik lagi ke channel ini. Kali ini saya akan memberitahukan ke kalian rasanya menggunakan Redmi 4X di tahun 2021. Siapa tahu ada dari kalian yang mau beli. Tapi ingat, minta penjelasan yang rinci dari seller atau baca deskripsinya yang detail. Karena barang yang kalian beli bisa jadi lebih baik atau lebih buruk dari yang orang lain review. Keputusan membeli atau enggak itu ada di tangan kita sebagai konsumen. Oke, kita lanjut. Gimana pengalaman saya? Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Dari desain, Redmi 4X ini memiliki build quality yang cukup oke walau dipakai di tahun 2021. Dengan bodi berbahan dasar metal, Redmi 4X ini masih sangat enak untuk kita genggam. Dari tombol-tombolnya juga kliki dan presisi. Bodinya yang kecil juga gampang banget kita taruh di dalam saku. Oh iya, Redmi 4X ini saya gunakan selama sebulan untuk kebutuhan ringan ya, seperti WhatsApp, sosial media, nonton-nonton sedikit, dan main game ringan. Unit saya ini bisa pakai kartu SIM yang ada di Indonesia. Untuk spesifikasi Redmi 4X yang saya pakai ini menggunakan chipset Snapdragon 435 yang dipadu dengan RAM sebesar 3GB dan storage sebesar 32GB. Baterainya juga lumayan besar di 4100 mAh. Untuk UI, mentok di MIUI 11 dengan Android Nougat. Dengan perpaduan tersebut, sebenarnya Redmi 4X ini bisa banget saya pakai seharian untuk pengguna normal. Untuk game PUBG hanya mentok di balance medium. Pengalaman bermainnya ya jangan berekspektasi lebih sih ya. Kalau digambarkan hanya sebatas bisa untuk digunakan aja. Nggak yang nyaman gimana-gimana banget sih. Dan Redmi 4X ini hanya mendukung sampai 5 touch. Ketika kita selesai bermain, suhu lumayan meningkat di area atas yang sejajar dengan kamera belakang. Hal ini wajar sih mengingat prosesor yang dipakai juga prosesor jadul yang masih 28 nanometer. Pengisian full bisa sampai 3 jam. Lama sih emang. Untuk layar, resolusi yang ditawarkan hanya sampai HD aja. Tapi kalau untuk multimedia masih cukup enak kalau mengingat harga yang ditawarkan nggak nyampe sejuta. Berikut sampel audio Redmi 4X. Keyboard bawaannya juga kurang nyaman ketika dipakai di Redmi 4X. Saya punya seri Redmi yang lain, tapi fine-fine aja sih. Solusinya ya saya coba install keyboard di Google Play Store yang cukup ringan seperti keyboard phone ini. Setelah saya ganti, ngetiknya jadi lumayan mendingan kok. Seperti yang telah disampaikan di video unboxing, kalau kamera belakang unit saya ini tuh ada sedikit noda ya. Mungkin itu yang membuat hasil foto atau videonya jadi kurang maksimal. Dan seperti biasa ada kesimpulan dari saya, Redmi 4X ini menurut saya masih cukup oke untuk di tahun 2021 dengan catatan untuk penggunaan ringan aja. Apalagi kalau lihat harganya yang hanya 800 ribuan ya. Sekedar untuk balas WA, sosial media, nonton YouTube sih masih oke aja. Baterainya juga awet kok. Demikian review saya setelah menggunakan Redmi 4X selama 40
40 ya, 40 hari. Kalau video ini berguna, tolong di like dan di subscribe. Tapi kalau enggak ya dislike aja nggak apa-apa. Sorry kalau ada kesalahan kata atau informasi. Terakhir, thank you and see you. Bye.